إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Ikhwanul kiram azani Allah wa iyyakum. Di zaman kita saat ini terjadi berbagai macam musibah yang menggoncang jiwa-jiwa kita, yang semakin kita merasa tidak berdaya dalam menghadapi besar dan banyaknya musibah yang menimpa kita. Maka bersyukurlah kita sebagai orang-orang yang beriman, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu, dengan sifat Rahman dan Rahimnya telah menjadikan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman, yang dimana segala musibah yang memang mungkin pada awalnya telah menggoncang perasaan kita, telah membuat kita sedemikian khawatir dan ketakutan, menjadi suatu jalan agar kita bisa justru meraih kebahagiaan pada ujungnya dan mendapatkan berbagai faidah kebaikan justru dengan saat kita merespon segala musibah-musibah itu sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikarenakan itu, untuk kajian kita kali ini kita akan mengambil satu judul yang saya berikan judul sabar sebagai faktor terpenting dan urusan terbaik dalam menghadapi segala perkara yang menimpa kita. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Syarah Ushulus Salasah halaman 24, beliau mendefinisikan sabar sebagai bentuk meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menahan dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaga dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita memperhatikan apa yang didefinisikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang apa batasan sabar, kita akan bisa merangkum ada 3 perkara yang paling perlu kita perhatikan agar kita tetap bersabar dalam ketiga perkara ini. Sebab ketiga perkara ini adalah perkara yang dituntut kita bersabar setiap waktu. Yang pertama, sabar pada saat kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Jelas segala yang Allah perintahkan kepada kita, di dalamnya ada bentuk takalluf, pembebanan dari syariat, di mana kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sholat, untuk melakukan saum, untuk melakukan zakat, di mana perkara-perkara ini suka atau tidak suka harus kita akui. Terkadang kita dalam posisi sedang malas, terkadang kita dalam posisi sedang tidak mau, terkadang kita dalam posisi sedang enggan. Tapi ketika kita mengingat bahwa ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kita semua tempuh itu sebagai bagian dari sifat sabar, taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sabar jenis kedua yang didefinisikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sebagai bagian dari definisi sabar, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, adalah sabar dari perbuatan maksiat kepada Allah. Sudah pasti terkadang begitu tergodanya hati kita
melihat berbagai maksiat yang mengelilingi hidup kita. Betapa banyak orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan di depan hidung kita dan di depan mata kita. Mau tidak mau, terkadang hati kita begitu tergoda dan terkadang kita ingin melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Tetapi ketika kita melihat bahwa salah satu definisi sabar adalah sabar, tatkala kita melihat banyaknya kemaksiatan, kita selalu ingat bahwa perbuatan ini perbuatan yang bisa mengundang azab Allah. Maka kita tundukkan jiwa-jiwa kita, hawa nafsu kita. Maka ini semua termasuk bagian dari kesabaran. Yang ketiga adalah sabar dalam menjaga perasaan dan sikap marah atas takdir Allah. Terkadang takdir Allah yang datang kepada kita, banyak perkara-perkara yang hati kita sebetulnya secara fitrah manusia alami tidak suka. Siapa di antara kita yang hatinya ridho ketika anak-anak kita yang kita sayangi meninggal dunia, atau orang-orang yang kita sayangi? Tentu kita berharap anak-anak kita, orang-orang yang kita sayangi dapat berumur panjang dan penuh keberkahan. Tetapi ketika Allah menakdirkan semua itu, Allah cabut, maka walaupun hati kita diliputi kesedihan, maka hendaklah kita tetap menghadapi dengan tetap sikap tenang, tidak mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kemarahan atas takdir Allah. Ini juga bagian dari sabar. Hari ini kita ditimpa oleh berbagai musibah yang dahsyat, yang bahkan menggoncang sedemikian dahsyat. Salah satu isu yang sedang ramai kita rasakan adalah isu dari virus corona. Tentu kita semua merasa sangat terhambat, aktivitas kita menjadi seakan lumpuh. Kita selalu dihantui perasaan takut, bahkan saat kita keluar dari rumah sedikit, kita merasa ada ketakutan terhadap semua ini. Maka ketika seorang muslim, dia tetap menerima apapun yang Allah gariskan kepadanya, dia tetap bersikap tenang, mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala musibah-musibah yang menimpa ini. Maka hal ini juga termasuk bagian dari sabar yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwanul kiram azan ya Allah wa iyyakum. Jika sudah kita memahami batasan sabar dan penjelasan garis besarnya yang tadi saya sampaikan, maka sekarang perlu saya sampaikan di sini. Sabar merupakan suatu urusan terpenting, sehingga sabar Allah jadikan sebagai barometer kapan seorang disebut beriman dan munafik. Ujian orang disebut beriman dan munafik justru barometernya, indikatornya. Allah mengujinya bukan lewat ibadah lain, tapi Allah uji dengan Allah timpakan kepadanya berbagai cobaan, ujian. Apakah orang ini lalu meresponnya dengan sikap sabar, ataukah dia dengan cobaan itu menjadi semakin liar? Maka akan kelihatan dari situ siapa mukmin yang benar-benar dan siapakah kalangan orang-orang munafik. Ini menunjukkan sabar di sisi Allah memiliki satu kedudukan yang sangat agung, di mana orang-orang dapat dipisahkan sebagai orang munafik atau orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, lagi-lagi dengan kesabaran. Hal ini sebagaimana Allah ungkapkan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Mari kita simak ayatnya. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu mengira ayyutraku, akan kami biarkan saja, ayyaqulu amanna, untuk dirinya menapik dadanya dengan menyatakan kami beriman, wahum la yuftanun, wahum la yuftanun, padahal mereka belum saya kasih cobaan. Apakah enak
Disangkanya kita bisa mengatakan diri kita ini dengan bebas merdeka mengatakan kita orang beriman, seraya kita tidak mau Allah coba dengan berbagai cobaan. Cobaannya macam-macam, variabelnya banyak. Cobaan-cobaan keimanan yang menggoncang perasaan dan jiwa kita. Maka lalu Allah ingatkan kepada kita pada ayat sambungannya, walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami pun dulu menguji orang-orang terdahulu sebelum mereka dengan ini. Dengan kami kasih cobaan, lihat respon mereka. Selalu Allah kalau mau menguji iman kita ini jujur atau tidak, caranya Allah kasih cobaan, lihat respon makhluknya. Ketika makhluknya merespon dengan kesabaran, kelihatan orang ini orang yang imannya jujur. Dan ketika dia ditimpa cobaan oleh Allah dengan cobaan apapun, merespon dengan cara yang menyimpang dari ketetapan, nyata orang ini adalah orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Makanya Allah sambung setelah Allah menyebutkan pada sambungan ayat tadi, yaitu walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Lalu apa? Dengan itu, wala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Wala ya'lamanna Allah. Dengan itulah Allah mengetahui alladzina sadaqu. Mana orang-orang yang sidik, jujur dalam keimanannya? Mana? Wala ya'lamannal kadhibin. Dan mana yang dusta? Kita baru digoncang sedikit. Ekonomi kita lemah. Dagangan kita nggak laku-laku. Kita udah lemah, futur. Yang jomblo nggak dapat-dapat, lemah. Udah nggak ngaji lagi, percuma ngaji tahunan udah lama gini aja. Nah ini, ya Allah goncang kita. Hari ini kita digoncang bahkan dengan datang virus yang sangat mematikan. Lalu tiba-tiba kita seakan-akan kehilangan keyakinan kepada Allah. Dan berbagai musibah-musibah yang mungkin tidak akan pernah berhenti sampai kita mati. Di sini Allah menjadikan kesabaran sebagai barometer terpenting. Apakah seseorang ini as-shadiq, orang yang jujur imannya, atau dia dusta? Bagaimana merespon cobaan? Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyabdakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan secara sahih oleh Imam Muslim. Dalam sahihnya nomor hadis 2999 yang menunjukkan andai kata ada seorang yang beriman yang mampu merespon segala musibah ini dengan baik, maka sesungguhnya segala musibah yang menimpanya itu justru akan menjadi satu kebahagiaan baginya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Sungguh benar-benar menakjubkan urusan yang ada pada seorang yang beriman. Segala perkara yang menimpanya selalu saja menjadi satu potensi kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Apapun yang ada kondisinya pada seorang beriman, baik itu kondisi musibah yang tidak enak, apalagi nikmat yang mengenakan baginya, selalu kedua perkara ini akan menjadi potensi yang baik bagi orang-orang yang beriman. Sementara bagi orang kafir menjadi azab baginya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengarahkan di antara tanda kebaikan seorang beriman, sehingga dikatakan apapun perkara yang ada pada orang beriman itu selalu baik, yaitu in asobathu sarra syakara. Jika dia diberikan kenikmatan, naik pangkat, dagangan laris,
istrinya apalagi cakep, teman-temannya baik, dagangan lancar, syakaro, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka ini sesuatu yang baik baginya. Wa in asobathu darra sabar. Kebalikannya, jika orang ini sedang ditimpa kemudorotan, dagangannya sepi, dijauhi teman-temannya tanpa alasan-alasan syar'i, banyak tekanan-tekanan hidup yang membuat dia sangat tertekan, tapi dia merespon itu semua dengan sabar, fakana khairan lah, maka ini pun tetap menjadi kebaikan baginya. Dengan kesabarannya Allah berikan pahala tanpa batas. Masya Allah. Makanya bagi kita orang-orang beriman, segala musibah yang datang kepada kita ini adalah merupakan sesuatu yang tetap berpotensi menjadi ladang amal, ladang kebaikan, dan ladang pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan, a'azanillah wa iyyakum. Selanjutnya, karena sabar memang perkara yang pahit, makanya Allah pun memberikan kelebihan pahala bagi orang-orang yang sabar yang tidak Anda dapatkan pada ibadah-ibadah jenis lainnya. Karena sabar termasuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satunya Allah catat dalam surat Az-Zumar ayat 10. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah sampai mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang Allah akan sempurnakan ajrohum, pahala bagi mereka, bighairi hisab, tanpa ada batas. Ikhwan, pahala ibadah biasanya selalu ada batasan pahalanya. Orang sholat berjamaah pahalanya mentok di kurang lebih 27 derajat. Tapi kalau sabar, pahalanya apa? Tadi, ajrahum bighairi hisab, tanpa batas. Karena memang sabar, sesuatu yang pahit, terkadang membuat kita menangis, terkadang membuat kita berdarah-darah dengan kesabaran itu. Tapi justru karena itu jangan aneh, kalau dengan kesabaran itu Allah akan balas kita bighairi hisab, tanpa batas. Yang tidak ditemukan pada amal-amal ibadah lainnya, nilai dari pahala satu ibadah ini. Sedemikian agungnya. Bahkan dalam surah An-Nahl ayat 96, An-Nahl 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنَجْزِيَنَّ, sungguh benar-benar kami akan berikan balasan alladzina sabaru, kepada orang-orang yang sabar, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, pahalanya itu jauh lebih bagus dari apa yang mereka lakukan. Ikhwan, kita ini kadang manusia yang cenderung pengennya cash. Masalahnya, andai kita ini tahu, kita ini sabar ketika Allah tekan dengan sedikit kemiskinan hidup, dengan penyakit, lalu kita sabar atas dasar takdir. Andai nanti dihitung sabarnya kita dengan pahala yang kelak Allah berikan, maka wallahi kesabaran kita itu akan Allah balas dengan berlipat-lipat kali dari bentuk kesabaran kita itu. Andai kita tahu semua bentuk kesabaran yang kita alami dalam menerima segala respon musibah, kita terima itu dengan kesabaran kepada Allah, jangan khawatir. Kesabaran ini akan Allah tukar kelak
dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari sekedar kesabaran Anda saat di dunia. Makanya saat kita ditimpa kesabaran, maksud saya ditimpa musibah, kita bersikap sabar, jangan khawatir. Pasti kelak Allah akan ganti kesabaran kita itu jauh lebih tinggi nilainya dari sedikit sifat sabar kita yang saat ini. Sekalipun mungkin bagi kita kesabaran itu terasa sangat sakit, sangat payah, sangat melelahkan. Tapi jangan khawatir, kelak Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Percayalah, siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah bagi kaum yang yakin. Ikhwanul kiram, azani Allah wa iyyakum. Karena itu di dalam Sahih Bukhari 5641, Sahih Bukhari 5641, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adzan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Tidak ada seorang muslim pun yang ia ditimpa keletihan, penyakit, rasa susah, sedih, gangguan, gundah gulana, bahkan sampai tertusuk oleh duri sekalipun, melainkan pasti dengan itu Allah akan hapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya sebagai bagian balasan sikap sabar yang dia miliki. Subhanallah. Bagi kita orang beriman, justru adanya musibah ini merupakan bagian dari kita sebagai rahmat bagi kita untuk mengurangi dosa-dosa kita. Maka tidak aneh ulama salaf pernah berkata, sungguh andai kata tidak ada musibah, niscaya kita akan menjadi orang yang halik, binasa. Kenapa ikhwan? Kalau nggak ada musibah yang menimpa kita, kita jadi binasa. Mengapa? Andai segala dosa yang kita lakukan tidak Allah kurangi di dunia, tidak Allah tutup di dunia, dibalasnya nanti langsung di akhirat, seperti yang menimpa orang kafir, hancur. Makanya Allah dengan sifat sayangnya kepada orang beriman, dosa kita tidak Allah balas semua di akhirat. Allah hapus sedikit demi sedikit. Caranya dengan apa? Dengan Allah timpakan kepada kita musibah, lalu dengan musibah itu kita sabar, Allah hapus dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga tidak mustahil ada seorang yang beriman, pas dia mati, dia banyak dirundung masalah, dia sabar, dia mati dalam keadaan dosanya sudah bersih sama sekali. Itu bagian rahmat yang Allah berikan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka sekali lagi, hadapilah segala musibah yang menimpa kepada kita dengan kesabaran. Sesungguhnya kesabaran bagi kita semua selalu mengandung kebaikan dan selalu akan berefek kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya dalam Quran surah Asy-Syura ayat 43. Asy-Syura 43. Allah berfirman, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Walaman sabara wa ghafara. Allah menyebut ada dua perkara yang kata Allah termasuk perkara yang mesti diutamakan. Dua perkara, yaitu Allah ungkap dalam Quran surah Asy-Syura ayat 43. Ada dua perkara apa yang diminta diperhatikan oleh kita, dan perkara ini termasuk perkara yang jika dilakukan ini adalah perkara yang dituntut dan diutamakan. Mari kita lihat perkaranya apa saja, ya. Walaman sabara wa ghafara. Orang yang sabar, sobaro. Yang kedua, wa ghafara, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah perkara Allah sebut, inna dzalika lamin azmil umur. Yang demikian ini
termasuk hal yang sangat diutamakan. Harus kita akui ikhwan, dua perkara ini sangat berat. Demi Allah, butuh besarnya jiwa, keikhlasan jiwa, dan perjuangan. Satu, sabar ketika musibah. Sebab setiap kali datang musibah, Anda menghadapi sabar dengan sabar, pasti enggak ada rasa penderitaan, ada rasa lelah, ada rasa sakit untuk menghadapinya. Itu pertama, sabar. Yang kedua, memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Antum akui, jika ada orang yang telah melontarkan kata-kata yang menyakitkan kepada antum, harus diakui, ketika antum dituntut untuk memaafkan, akan terasa berat enggak? Sangat berat. Dua perkara ini. Biasanya kita akan selalu ingat, si fulan dulu pernah mengatakan sesuatu yang tidak enak padaku. Anda akan selalu ingat. Ketika Anda mampu untuk melupakan, bahkan memaafkan dengan lapang dada, maka pantas Allah menyebutkan hal ini sebagai min azmil umur. Perkara utama yang sangat pantas untuk Anda lakukan. Maka milikilah dua jiwa ini. Yang pertama adalah sabar, yang kedua mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan ini sesuatu yang sangat ditekankan oleh Allah, dan Allah menyebutnya ini termasuk min azmil umur, perkara yang sangat diutamakan. Ikhwan, apaan? Anak seling dulu, minum dulu. Ngomong-ngomong haus. Bismillah. Alhamdulillah. Selanjutnya, ikhwan azani Allah wa iyyakum. Di antara faktor yang hari ini juga banyak dilupakan oleh kita umat Islam, bahkan kita yang sudah lama menyatakan dirinya sebagai kaum muslimin, lupa bahwa justru di dalam sabar ini Allah jadikan sesuatu sebagai wasilah syariah agar kita cepat bisa tertolong dalam kondisi-kondisi yang kita sedang dalam keadaan tidak enak. Kebanyakan di antara kita, kalau kita bicara sabar, apa omongan kita? Kita ditimpa musibah, terus ngomong, sabar ya, kamu mah enak aja ngomong sabar-sabar, coba ngelakoni dewek. Nah ini, sampai kapan kita mesti bersabar? Dia tidak tahu, justru Anda bersikap sabar, pertolongan Allah semakin dekat. Sebab dalam konsep syariat Islam, sabar itu wasilah syariah agar Anda semakin cepat Allah tolong. Hari ini kita tidak. Kita menyangka kalau sabar berarti kita akan lama musibahnya. Tidak. Justru Anda sabar, pertolongan Allah semakin dekat. Makanya Allah berfirman dalam ayatnya yang mulia, surat Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu, tolonglah diri-diri kalian. Sampai Allah nyebutnya ista'inu, tolong diri-diri kalian dengan dua perkara. Apa? Ista'inu bis-sabri was-shalah, bis-sabri was-shalah. Dengan dua hal. Anda pengen cepat ditolong, musibah Anda akan bisa terasa ringan, obatnya dua. Pertama, as-sabr, sabar. Sabar itu obat yang bisa menenteramkan jiwa kita, yang dengan itu Allah akan lebih cepat memberikan pertolongan kepada kita. Bukan justru menghambat. Sebab hari ini sekali lagi, pemikiran kaum muslimin, setiap kali kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang sedang ditimpa musibah, sabar ya, terkadang mereka justru salah terima dengan nasihat kita. Enak aja kamu mau ngomong sabar-sabar, ya nggak ngalami dewek sih. Nah, responnya kebalik. Ya, ketika kita ngasih suruh sabar, responnya dia marah. Dia tidak tahu bahwa di balik kesabaran itu, jika Anda menerima ini, maka pertolongan Allah semakin dekat, jiwa Anda akan Allah bikin semakin tenang. Yang kedua, as-shalah. Dengan sholat.
Nggak usah cerita tentang sholat wajib, sudah jelas. Ditambah memperbanyak sholat sunnah, jiwa-jiwa kita akan menjadi lebih tentram. Maka dua alat kita untuk menolong diri kita yang Allah janjikan ini efektif, yaitu sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, tolonglah diri-diri kalian dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, innallah, sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, selalu menyertai orang-orang yang sabar. Subhanahu. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Sampai ada satu hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Ikhwan, hadis ini pantas untuk kita perhatikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, nomor hadis 693 dan lain-lain. Dan bisa dilihat di dalam silsilah as-sahihah nomor hadis 2599. Nih, terkadang Allah ini pengen menempatkan kita dalam kedudukan tinggi kelak di surganya. Sayangnya ikhwan, kita ini kalau kita ini diukur dari amal ibadah kita, enggak seimbang kita ini. Kita agak malas. Maka bagaimana? Tahu kan antum bagaimana cara Allah? Kalau Allah pengen si fulan ini derajatnya tinggi nanti, tapi ibadahnya ngepres pas-pasan. Pengen dikasih surga kelas tinggi juga bukan level sebetulnya. Cuma Allah harus punya alasan kenapa ditempatkan di tempat surga yang tinggi. Maka bagaimana cara Allah pengen nolong hambanya yang begini? Kalau Allah cinta kepada hambanya, sayangnya hambanya ini ngepres amal ibadahnya, maka mari kita lihat. Innar rajul la yakunu lahu indallahil manzilah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah. Fama yablughuha bi amal. Namun tidak ada satupun amal yang bisa mengantarkannya ke sana. Sayangnya orang ini nggak punya amal yang hebat. Sholat sekedar sholat wajib aja. Ngaji seoli-olie. Som sekedar Ramadan. Ibarat kata gitu. Amalnya ngepres, mepet amalnya. Cuma Allah pengen dia ini kedudukannya tinggi. Bagaimana? Makanya dalam hadis sambungannya, fama yazalullah yabtalih bima yakrah hatta yuballighuhu iyyaha. Maka Allah sengaja menguji orang ini dengan sesuatu yang tidak disukainya. Allah kasih cobaan yang gak disukai. Cobaan yang gak disukai itu apa? Antum tahu nggak? Tadi kerja lagi enak-enaknya PHK. Gajinya beli munggah-munggah. 20 tahun gajinya segitu aja. Anak istrinya rewel lagi. Ya, pokoknya susah. Ya, kemasana kemari berat. Tambah sering sakit. Ya, dirinya kadang sakit. Enggak itu istrinya. Anaknya walhasil ruwet ngampret. Orang ini lalu bersabar. Dengan kesabarannya, dia bisa sampai pada posisi yang Allah kehendaki. Sekalipun tadi awalnya ibadahnya, kalau diamalin, ngelihat amalnya mepet. Ya tadi, sholat ya sekedar yang pokok-pokok. Ibarat kata gitu, som, puasa, mentok Ramadannya doang. Udah bagus Ramadannya 2 juga. Bisa dipahami kan? Ibadah-ibadahnya ngepes, ibadahnya. Tapi dia memiliki jiwa yang luar biasa. Ketika Allah timpakan musibah, dia merespon dengan baik. Maka sekalipun dalam posisi semacam itu, dia punya peluang Allah angkat derajatnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang semua sebagai orang-orang yang akan dapat mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari hadis ini, apa yang menarik ikhwan? Apa yang menarik? Kesabaran ketika merespon musibah bisa jalan mencapai kita dalam kedudukan yang tertinggi sekalipun dengan amal kita yang ngepres. Justru pengantarnya melewat sabar. Amal kita mungkin ngepres. Model-model kita kira-kira gimana? Antum?
Ya, kayak sholatul lail sebulan sekali aja udah bagus nih model kita mah. Sholatul lail, betul. Ya, ibadah-ibadah lain kita kira-kira gimana? Ngepres. Kalau yang wajibnya aja udah keburu semua, udah bagus itu. Yang nggak minus aja udah bisa nggak minus. Model kita, model saya. Betul. Makanya bagaimana nih supaya kita bisa mendongkrak, mengkatrol posisi kita? Caranya Allah berikan cobaan, Anda sabar. Bisa dipahami, ikhwan? Ya, maka bisa diharapkan naik posisinya insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwan, Allah sendiri mengakui bahwasanya tidak sedikit ya orang-orang yang akan mengalami kesulitan ketika melakukan kesabaran, dan hal ini hanya bisa dijalani dengan mudah oleh mereka-mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang khusyuk tunduk. Karena itu Allah ungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Al-Baqarah ayat 45. Antum dengarkan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tadi kita ingat, tolonglah kalian itu apa? Dengan apa? Dua perkara. Wasta'inu, tolonglah diri-diri kalian, bis-sabri was-shalah. Satu, sabar. Dua, sholat. Tapi apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wa innaha lakabirah. Tetapi kata Allah, sesungguhnya perkara ini sungguh berat. Berat. Antum suruh sabar, berat enggak? Berat. Kecuali apa? Orang-orang yang khusyuk jiwanya, yang tenang. Makanya kalau kita datang musibah kepada kita, tetap kembalikan. Kita boleh sedih, tapi jaga mulut kita agar kita tetap memuji Allah dalam segala perkara yang ada pada kita. Sebab dari sini bisa kelihatan apakah orang ini jiwanya khusyuk atau jiwanya terbakar oleh emosi ketika datang musibah yang menimpanya. Maka Allah katakan, wa innaha lakabiratun, perkara inilah kabirah, berat kata Allah, illa 'alal khashi'in, kecuali mereka pemilik jiwa-jiwa yang khusyuk. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Dampak sabar seperti yang tadi telah saya sampaikan, selalu saja kebaikan walau awalnya berupa kesusahan. Makanya Allah menceritakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Al-Baqarah 171. Kita lihat, kita simak ayatnya. Apa yang Allah firmankan atas masalah ini. Bismillah. Alhamdulillah. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون والصابرين, orang-orang yang sabar, fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's, di saat kesempitan menghimpit kehidupannya, di saat penderitaan datang menyergapnya, dan saat dalam peperangan. Bahkan saat peperangan pasti kita merasa tertekan, ada rasa takut, cemas, lelah luar biasa. Semua ini membutuhkan satu faktor penting. Apa? Wassabirin, sabar. Saat kesempitan datang menyergap Anda, sabar. Saat penderitaan hidup menyergap Anda, sabar. Bahkan saat peperangan, Anda terjadi peperangan menghimpit Anda, sabar. Termasuk sabar tatkala corona datang menyerbu kita.
Ya, orang-orang yang bisa melewati itu semua apa? Ulaika alladzina sadaqu. Mereka ini adalah alladzina, orang-orang yang sadaqu, jujur imannya, benar tauhidnya. Wa ulaika humul muttaqun. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ikhwan, sabar ya. Saat apapun kondisi kita, termasuk hari ini, saat kita dikepung dengan isu-isu corona yang membuat kita ada rasa cemas di mana-mana, kita jangan marah kepada takdir Allah. Sudah pasti memang ada dampak rasa susah pada kita, tetapi terimalah ini semua sebagai bagian musibah dan takdir yang datang dari kita, dari Dia Allah Ta'ala. Lalu kita sabar menerima ini semua dengan istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita kembali kepadanya. Hadapi semuanya dengan tenang. Maka ini akan menjadikan kebaikan bagi kita walaupun bentuknya awalnya sebuah penderitaan. Karena itu ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis riwayat Abu Dawud 3092 disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, an Ummul Ala qalat, Ummul Ala radhiyallahu anha, seorang sahabiah, sahabat perempuan, pernah cerita, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah. Pada suatu ketika dikala saya sedang sakit, saya ini adalah saya Ummul Ala radhiyallahu anha, sedang sakit, maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk aku. Ya, faqal, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Ummul Ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, absyiri ya Ummul Ala, absyiri ya Ummul Ala. Apa maksudnya Iwan? Gembiralah wahai Ummul Ala. Antum bayangkan, hari ini antum nengok orang sakit. Antum ini punya teman sakit nih. Dia lagi sakit panas. Pas antum nengok, lah sakit apa? Ini sakit panas sudah 3 hari. Gembiralah kamu, dipentung. Kok doain orang lagi sakit gembira, ente mau macem-macem. Orang sakit gembira. Ini enggak ngerti. Nabi pas ini nengok, ya gembiralah. Kok gembira? Kan kaget ini. Makanya Nabi kita SAW langsung mengingatkan. Kenapa alasan beliau mengatakan gembiralah kamu hai Ummul Ala? Kenapa? Fa inna maradul muslim yudhibullahu bihi khatayah kama tudhibun nar khabasad zahab wal fiddah. Sebab wahai Ummul Ala, sakitnya seorang muslim itu akan membuat Allah menghapus kesalahan-kesalahannya sebagaimana api yang mampu menghilangkan kotoran ya yang ada pada emas dan perak. Allah kalau membuat kita sedang sakit, itu sedang membakar dosa kita. Pada dasarnya Allah sedang membakar dosa kita gitu, lewat sakit itu. Makanya kata Nabi, gembiralah kamu wahai Ummul Ala dengan sakit itu. Kau terima dengan sabar. Pada dasarnya Allah sedang membakar dosa-dosamu agar kamu nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah tidak memiliki dosa dan jannah di hadapanmu. Masya Allah. Bagi orang beriman sampai sakit. Demikian pula kita dikepung virus corona dan sebagainya, kita tetap sabar. Tidak perlu kita banyak mengeluh. Kullu biqadarillah. Di tangan Allah segala urusan. Bisa dipahami kan? Kalaupun harus terkena wa kullu biqadarillah, kita memohon kepada Allah semoga tidak ada satupun di antara kita semua yang terkena ini. Kalaupun terkena, wajib bagi kita mengimani tidak ada satupun yang bergerak sendiri kecuali apa yang Allah catat dalam takdirnya. Matilah kita dalam keadaan semacam ini, maka syahid sebagai balasannya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menyelamatkan kita semua
dari virus yang berbahaya ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya ikhwan, ada satu hadis Sahih Bukhari 6619. Kan ketika Nabi SAW bicara tentang virus penyakit menular, apa yang beliau katakan? Waktu Nabi tentang bicara penyakit virus penyakit menular, wabah penyakit menular, yang hari ini seperti corona. Kana azaban yab'athuhu Allah ala man yasha. Sesungguhnya penyakit menular adalah azab bagi orang-orang yang Allah kehendaki, yakni bagi orang kafir. Nanti ada penjelasan ulama. Kalau bagi orang kafir, virus ini yang menyebar azab. Kenapa disebut azab, ikhwan? Udah kafir, terkena, mati, masuk neraka, habis. Udah kafir, terkena penyakit menular, mati, masuk neraka, habis enggak? Ya habis, dia enggak dapat apa-apa. Udah kena penyakit, stres hidupnya tertekan, kena lagi. Udah gitu masuk neraka. Ini kuncinya. Azab bagi orang kafir. Tapi apa? Faja'alahu Allahu rahmatan lil alamin, kata Nabi SAW. Tapi justru penyakit menular ini bisa menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Kapan Ustadz? Kapan kok penyakit rahmat bisa menjadi rahmat? Justru bagi orang beriman bisa jadi rahmat. Nabi SAW merinci begini. Ma min abdin yakunu fi baladin yakunu fihi wa yamkus fihi la yakhruju minal balad. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang dia tetap tinggal di negeri yang terjangkit wabah menular. Nih, terjangkit penyakit menular di suatu negeri kayak kita sekarang nih, persis seperti yang kita hadapi hari ini. Ya, lalu apa? Dia dikatakan oleh Nabi SAW, wayam kusufi la yakhruju minal balad, tetap tinggal di rumahnya, tidak banyak keluar untuk hal-hal yang nggak penting, dia tetap di situ. Tidak darurat dia nggak keluar, lebih banyak di rumah. Dia tinggal. Sunnahnya begitu. Sobiron, muhtasiban, tapi dengan syarat dia landasi dua perkara. Apa? Pertama, sobiron, sabar, sambil dalam keadaan sabar. Bagaimana? Antum pengen keluar juga terbatas. Pemerintah memberikan batasan. Ya berat. Muhtasiban, tapi sambil berharap ihtisab, pahala yang dari Allah, kebaikan dari Allah. Sambil ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Seraya dia tahu tetap tidak mungkin ada yang menimpa kepadanya kecuali sebatas takdir yang Allah tetapkan untuk dia. Dia tetap dengan keadaan yakin, sebetulnya saya mau di sini, mau jalan, kalaupun terkena itu tetap berdasarkan takdir Allah. Dia tetap dengan keyakinan, enggak ada virus nyerang sendiri tanpa takdir, enggak ada. Makanya kita tetap tenang, enggak perlu terlalu cemas. Sebab wajib bagi kita orang beriman untuk tahu tidak ada wallahi satupun musibah hatta virus yang paling ganas yang dia jalan sendiri kalau tidak atas perintah Allah. Antum tetap tenang. Dia tetap ikuti ketentuan pemerintah, diam, jangan terlalu banyak keluar dulu, sabar, ihtisab, sambil punya keyakinan begitu. Kalaupun dia mati, inna kana lahu mithlu ajri syahid, matinya dianggap mati syahid. Bagi orang kafir tadi apa, ikhwan? Azab. Dia mati kafir, masuk neraka. Bagi orang beriman, kalaupun dia mati dalam kondisi begitu, dengan syarat tadi apa? Sobiron, sabar. Kedua, muhtasiban, ihtisab. Yang ketiga, dilandasi keyakinan timbang tidak ada satupun yang akan bakal menimpa saya kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Kalaupun dia terkena, andai kata nih, ente sudah begitu, udah di rumah, nggak keluar-keluar, masih kena virus tadi, meninggal, tapi dalam keadaan tadi, jannah insya Allah. Bagi orang beriman berarti rahmat bukan? Penyakit ini jadi rahmat. Bagi orang kafir, parah, udah kena penyakit,
Neraka akhirnya berenak sordur. Musibah di atas musibah. Makanya ikhwan, tadi saya katakan sabar itu selalu menjadi bagian terbaik solusi dari seluruh masalah. Betul? Selalu. Apapun sabar jadi panglima bagi hidup dan kehidupan kita. Percayalah, dengan sabar hati kita bisa menjadi lebih tentram, menerima segala musibah yang Allah berikan. Dan insya Allah dengan kesabaran ini justru pertolongan Allah semakin dekat kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam ceramah kali ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk selalu tetap dalam kesabaran, tidak perlu terlalu takut cemas, juga tetap kita dalam koridor mengikuti petunjuk apa yang ditetapkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi segala urusan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Khalas.